Jadi ingat ya teman-teman, kalau tergigit ular itu yang diutamakan adalah jangan panik. Kalau orang-orang desa biasanya nyebut ular bedudak. Ini kelenjar bisanya besar nih Pak. Berarti bisanya nang kene iki. Ya, ini kelenjar bisanya di atas ini nih. Ini kelenjar bisanya besar. Dengan pergantian waktu dan kena air juga dan Bumbu air mendok. memang faktor alam juga dan pergerakan lemah. Jadi bisa menurunkan darah tinggi. Tapi pangan itu tuh darah tinggi aku Pak. Teman-teman, ternyata desa yang ditinggalin ya ada di balik ini. Kalau nyusurin sungai terus kita semi mutar, kalau jalan yang bagus lebih mutar lagi. Nih kita dari sungai kita akan motong bukit ke desa yang ditinggalin. Jalannya lumayan, aduh tanjak lur. Paswa, ayo. Di sungai pakai jaket masih asik, begitu tanjakan. Aduh, lumayan juga. Teman-teman, ini dulu kuburan, sampai area sana sebagian kuburan dan sawah. Ini kuburan sebagian longsor. Ini masih bertahan. Tiga berapa kuburan yang masih bertahan di sini? Ya, sebagian besar sudah direlokasi. Sudah direlokasi. Sebagian besar longsor. Oh. Anak tawon di barang. Hah? Terus tawon. Tawon. Tawon madu. Weh, heeh. Tapi nang nang jero wit. Pak. Hah? Sini. Apa? Kem. Coba Kem. Itu Kem apa Kem? Unik apa gue? Ular pepper pohon. Pot ya. Jadi teman-teman, basic ya Pak.
Nah. Teman-teman, ini adalah ular viper pohon juga ya, salah satu viper pohon yang ada di daerah dingin. Ini adalah Trimeresurus puniceus. Nah, dia kalau siang gini, dia turun dari pohon untuk bersembunyi. Jadi dia sembunyi, biasanya dia di bawah-bawah pohon, kemudian di bawah serasah-serasah. Nah, ya. Lanang apa wadon kuwi? Lanang apa wadon ya? Ini cewek tapi ketone kuwi. Apa? Lah ekornya ketoknya gedut. Pinggangnya. Wih. Nih. Nah, ular viper puniceus ini kalau dia marah, dia akan menggoyang-goyangkan ekornya nih. Nah. Jadi dia seperti ular derik ya. Jadi kalau marah dia menggoyang-goyangkan ekornya. Kalau diganggu dia marah, ekornya digoyang-goyangkan. Wis. Kalau kuat lagi. Ular puniceus ini sama dengan albu ya, dia termasuk ular viper yang taringnya panjang banget. Coba Cap, zoom ke taring. Nih, taringnya panjang banget dan dia bisa dilipat. Dan bahayanya lagi, dia rela menembus rahang bawahnya. Taringnya sering menembus rahang bawahnya, jadi kalau kita nggak hati-hati pegang, kita bisa terkena taringnya. Jadi pegangan yang benar adalah tetap ada di belakang tengkuknya. Tembus medun rene ya? Ya, tembus Pak. Jadi kalau banyak reptiler yang mengajarkan untuk pegang kepala sama ke sore. Jadi pegang kepala begini kemudian dijepit ke bawah sini, itu adalah sangat salah ya Pak. Nah, karena dia mampu menembus rahang bawahnya, itu bahaya banget. Jadi tetap untuk pegang viper yang paling benar adalah di belakang tengkuk, karena dia akan mengunci rahangnya. Gitu. Jadi ini adalah cara pegang viper yang aman. Jadi kalau ada yang pegangnya seperti ini, jempol di atas, kemudian jari tengah di bawah, itu sangat bahaya karena taringnya bisa menembus rahangnya dan kena tangan kita. Padahal kan langsung tembus mengenai tangan kita tetap berbisa. Oh, tetap berbisa Pak, tetap berbisa. Jadi pada saat ujung taringnya itu dia terkena kulit kita, dia akan langsung memompa bisanya. Jadi ular viper pohon ini atau Trimeresurus puniceus, dia termasuk ular berbisa tinggi tapi tidak mematikan. Dia mampu mengganggu metabolisme tubuh, jadi pembengkakan dan peradangan sampai 7 hari juga Pak. Sama seperti albu, tapi tidak mematikan. Dalam kondisi tubuh kita normal, kita aman. Tetap bekak. Ya, bengkak sampai 7 hari Pak. Jenis rodos. Ya. Jenis. Rodos mematikan. Mana rodos? Rodos mematikan. Tapi kalau puniceus enggak. Puniceus sama albu. Albu sama. Gitu. Nah ini puniceus ternyata banyak macam warna, ada yang puniceus merah. Itu varian warnanya banyak. Ada yang coklat kehitaman, ada yang coklat kemerahan, ada yang coklat belang kembangan merah bata, merah marun, ada yang coklat coklat susu, kembangan coklat tua, macam-macam variannya.
Ini abu-abu kembangan coklat tua ini. Coklat semi merah marun. Ini keren banget nih. Ini ular betina. Rampingnya pinggulnya besar dan ekornya semua jenis ular pohon ada freehensile ya. Jadi kalau ekornya dia akan mengikat di ranting karena untuk berpegangan. Oke, gitu aja Pak. Apa yang mau ditanya lagi tentang ular Trimeresursus? Makannya biasanya. Kalau makanannya untuk ular Punisius ini biasanya dia adalah burung-burung Pak. Burung-burung, tikus pohon, kemudian kadal juga dia mau kalotes dia juga mau. Ya, kalotes dia mau. Nah, cara berkembang biak. Cara berkembang biaknya dia ovovivipar. Ovovivipar berarti. Ovovivipar itu dia sebenarnya bertelur, tapi dia mengerami telurnya itu di dalam perut. Berarti keluar udah jadi. Jadi keluar sudah jadi bayi, jadi anak. Jadi dia tidak melahirkan, tapi ovovivipar. Jadi menetaskan telurnya di dalam perutnya. Sebelumnya nggak melahirkan. Tidak melahirkan Pak, tapi menetaskan di dalam perutnya dan keluar sudah dalam bentuk bayi. Nah, ada beberapa jenis yang jenis ular apa saja yang kira-kira? Hampir semua jenis ular pohon itu ovovivipar. Termasuk albo juga ovovivipar. Kemudian Punisius, kemudian ular air katanya beranak. Ular air sebagian, kalau benar-benar ular air itu dia beranak, ovovivipar juga seperti ular kadut. Tapi ada yang semi perairan dia bertelur dan dirami duluan. Seperti ular natrik itu, terus ular semi perairan lain itu udah gromo itu semi perairan, itu juga dia bertelur di luar dan menetas di luar. Biasanya paper liane karo kuning ngono apa Mas? Nah kalau Punisius ini Pak, dia segitiga di kepalanya ini dia benar-benar segitiga ya, kompak segitiga. Kalau paper yang lain kayak abu dia masih agak oval bulat telur, walaupun dia segitiganya masih segitiga tapi cenderung ke oval. Nah, ini kayak bulu mata gue ya. Nah, pakai bulu mata gue. Terus yang jelas di matanya itu dia kecil banget dan sangat dekat dengan moncongnya Pak. Jadi antara lubang hidung dan matanya itu sangat berdekatan. Ini yang membedakan Puni. Dan toraknya juga keras, jadi ini kelenjar bisanya besar nih Pak. Oh, berarti bisanya nang kene ya, ini kelenjar bisanya di atas ini nih. Ini kelenjar bisanya besar. Bisanya oleh kan terus untuk pemahaman orang desa bisa disebut ular apa itu? Kalau orang-orang desa biasanya nyebut ular bedudak bisa. Bedudak pohon. Ular gandu. Gandu bisa Pak. Gandu. Ada yang nyebut juga ular gandu. Itu. Tapi tidak mematikan bisanya. Ya, tapi dia tidak mematikan tapi bahaya. Bengkaknya bisa sampai 7 hari. Apa? Tergantung apa nih psikologisnya juga. Daya tahan tubuhnya. Kalau psikologisnya drop, otomatis daya tahan tubuhnya juga drop dan itu yang bahaya. Jadi ingat ya teman-teman, kalau tergigit ular itu yang diutamakan adalah jangan panik. Karena kalau panik itu membuat psikologisnya ngedrop dan daya tahan tubuhnya juga ngedrop. Dan yang utama kalau panik itu detak jantungnya akan semakin cepat dan visanya yang ada di limfatik kemudian cepat sekali dia berpindah ke jalur pembuluh darah dan cepat terpompa ke jantung dan itu yang menimbulkan kematian. Itu. Oke Pak, kita lepas saja Pak ya. Oh ya, siap oke. Oke teman-teman. Aku lepasin dulu nih ular Punisiusnya supaya dia tetap istirahat dan bisa berkembang biak di alamnya. Awas lo.